Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan, memberikan ini ya, apa namanya, kisi-kisi apa yang harus dilakukan terkait minggu keempat. Jadi minggu keempat ini kalian harus mengumpulkan paper progres pertama sesuai dengan jadwal yang sudah saya sampaikan di rencana pembahasan, rencana pembelajaran, maaf. Jadi di minggu keempat ini apa yang harus dikerjakan adalah latar belakang ya, pertama latar belakang dari paper tersebut. Sebenarnya apa sih, latar belakang yang harus ada di situ. Jadi latar belakang itu isinya mengapa Anda melakukan analisa tersebut atau mengapa Anda melakukan penelitian tersebut. Kemudian di sana Anda bisa menyebutkan paper dan penelitian terkait ya, kemudian kontribusi dari penelitian ini apa ya. Jadi kontribusinya kenapa Anda, terakhir yang membedakan Anda dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini contohnya. Jadi ini contohnya tentang judulnya tentang, eee, ingin mengadakan, analisa terkait kantin di sekolah, kan kehalalan kantin sekolah. Jadi kita bisa bercerita awalnya tentang ini, apa namanya, kantin sekolah ya, jadi kita bisa cerita tentang kantin sekolah berdasarkan, apa aja yang terjadi di kantin sekolah. Jadi kita bisa ngawalinya, dia merupakan tempat makan siang bagi anak, anak rata-rata makan di situ, kemudian, apa yang harus dilihat dari gizinya perlu diperhatikan, kemudian siswa itu sukanya milih makanan yang enak, kemudian akhirnya berdasarkan penelitian. Jadi ini penelitian-penelitian terkait sebelumnya sudah membahas apa, itu perlu kita, sajikan di sana ya. Jadi ini contoh dari latar belakang tentang, kantin halal ya, kebutuhan terhadap kantin halal. Kemudian contoh yang kedua adalah ini misalkan contoh dia ingin mengevaluasi penggunaan website di JDIH kementerian di Indonesia. Nah, ini dia bisa cerita tentang, penggunaan website itu, terus kecepatannya seperti apa. Nah, itu dia bisa lihat penelitian terkait sebelumnya. Nah, kemudian karena ada instruksi presiden ya, sehingga dia menyatakan ini kontribusi ya, penelitian ini berfokus tentang evaluasi bagaimana website JDIH kementerian menampilkan produk-produk hukum. Jadi dia di sini, lebih fokus ke sini. Jadi itu kontribusinya. Jadi mungkin bisa di, apa, highlight lagi bahwa apa yang dilakukan oleh penelitian ini tuh apa. Nah, ini contoh dari latar belakang juga ya, yang bisa Anda contoh juga. Kemudian selanjutnya Anda bisa juga, ini yang tugasnya adalah tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu sebenarnya bisa langsung gabung dengan latar belakang, tapi ada di template jurnal yang mengharuskan harus ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini isinya bisa tentang, dasar teori atau terminologi yang terkait yang akan dipakai di paper Anda. Jadi apa yang diisi, misalkan contohnya tadi ya tentang JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Ya yang diisi itu dia cerita jadiah itu apa. Jadi orang tahu. Jadi jangan, tiba-tiba ini tanpa ini, karena ini terminologi ya yang harus dipahami, eee, gitu ya. Jadi Anda bisa lihat contoh-contoh di Google Scholar saya ya ini. Kemudian selanjutnya adalah metodologi. Eee, maaf balik lagi ke sini. Jadi ini bisa juga tunjukan misalkan misalkan tentang sentimen, Anda bisa tentang sentimen. Kemudian YouTube, ya misalkan tentang YouTube evaluasi, terus Twitter dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, eee, ini, apa namanya, terkait dari metodologi gitu ya. Metodologi, itu bisa, ini kan, apa namanya, terkait cara-cara Anda melakukan analisa atau cara Anda terkait, bagaimana memproses data atau penelitian Anda di sini. Jadi yang dibuat pertama buatlah diagram. Jadi orang tahu sebelum dia membaca, dia langsung melihat diagram caranya Anda mengumpulkan data bagaimana, cara menganalisanya bagaimana. Kemudian diterangkan langkah-langkahnya, kemudian hasil sementara maksudnya ini hasil bukan data yang diperoleh, jadi, kayak deskripsi datanya seperti apa. Jadi ini saya contohkan ya, misalkan contohnya contoh satu ini, ceritanya ini tentang, sentimen analisis berbasis ontologi pada kampanye Pilpres di Indonesia. Nah, ini contohnya dia membandingkan dengan ada 3 metodologi yang dilakukan. Yang pertama akuisisi data, mengambil data crawling, kemudian dia membuat ontologi,
dan menganalisa dari sentimen. Jadi Anda bisa membuat ini. Jadi ini bisa dibuat dulu. Jadi di awal pada saat ganti bab tentang metodologi, Anda bisa menerangkan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah contoh dua, ini contoh lainnya adalah misalkan ini tentang pengambilan melihat pemain video ini ya, PUBG ya ini ya di sini. Jadi ini ada caranya dia observasi dulu, menghitung hasil pengamatan, dikategorikan berdasarkan ini. Jadi ini harus Anda buat dulu. Jadi diagramnya dibuat. Nah, setelah diagram dibuat ya, ini jangan sampai cuma diagram saja dibuat tanpa ini. Nah, di sini Anda harus melihat ya. Jadi dijelaskan di sana tahap metodologinya apa saja. Jadi misalkan tadi ada akuisisi data, berarti dituliskan akuisisi data. Jadi apa yang Anda gambarkan tadi dia diagram metodologi itu harus ada di ini apa namanya ada di situ gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak hanya menampilkan gambar tapi tidak dijelaskan. Oke ya. Baik, selanjutnya adalah ini. Jadi deskripsi data tadi itu maksudnya gini. Jadi contohnya tadi ya mengambil pemain PUBG ya, PUBG di YouTube misalkan. Nah, ini kalian tampilkan akunnya siapa saja, itu bisa ditampilkan di metodologi, tapi tanpa tidak perlu terlalu ini ya, tidak perlu terlalu detail, tapi hanya ini akun-akun yang kami tampilkan berdasarkan apa. Misalkan berdasarkan viewers yang terbanyak atau subscribernya terbanyak. Jadi harus ada alasan kenapa Anda mengambil akun tersebut gitu ya. Itu. Baik, itu ya yang perlu saya sampaikan. Jadi mungkin bisa dilihat di Google Scholar saya contoh-contoh dari paper dari cutting-cutting sebelumnya yang sudah atau paper sebelumnya sudah ada. Jadi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.